Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Master Tony menyeprai tanaman cabai. Tanaman yang usianya sekitar 2 bulan. Hari ini tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Oktober. Nah, saat ini di tempat kami sudah mulai diguyur hujan. Master Tony ini pada kesempatan kali ini menyeprai tanamannya menggunakan bahan aktif abamectin dimix dengan bahan aktif imidacloprid, karena kemarin tanamannya sempat terserang hama trip dan tungau yang lumayan parah. Akan tetapi biasanya hama jenis kutu-kutuan tersebut ketika terguyur hujan deras biasanya langsung berkurang. Nah, jadi sekalian dihajar pakai dua bahan aktif sekaligus, yang mana dua bahan aktif tersebut itu sama-sama untuk membunuh hama yang jenis kutu-kutuan. Jadi kemungkinan selain hama kutu-kutuan sudah berkurang karena diguyur hujan deras, pasti ini nanti akan langsung habis atau langsung baik tanaman kita ketika dispray menggunakan dua bahan aktif sekaligus. Mungkin jenis kutu-kutuan nanti akan mati semuanya, terus kemudian diguyur hujan lagi besok-besoknya. Jadi ini Master Tony sekarang menyepray dengan insektisida dua bahan aktif sekaligus, kemudian dicampur dengan kalsium, karena tanaman usia segini tuh ya membutuhkan kalsium. Selain menggunakan kalsium juga menggunakan apa Lon? Fungisida berbahan aktif klorotanonil. Klorotanonil apa sih angel jenenge lah? Ya, fungisida klorotanonil guna untuk mencegah tanaman kita dari terserang penyakit yang biasanya sering terjadi di musim penghujan, yaitu penyakit antraknosa. Nah, itu alasannya kenapa biasanya di musim penghujan harga cabai melambung tinggi atau harganya naik drastis, karena memang pada umumnya petani cabai itu mengalami kesulitan dalam merawat tanamannya di bulan-bulan yang sering turun hujan. Nah, ini tanaman usia kurang lebih 2 bulan. Usia 2 bulan sekitar 1000 tanaman. Kami akan beri bocoran sedikit kapan harga cabai akan melambung tinggi. Jadi biasanya cabai atau harga cabai akan melambung tinggi itu ketika banyak petani-petani yang tidak dapat mengendalikan tanamannya dari berbagai macam penyakit, dan penyakit yang paling ganas itu biasanya ketika terserang penyakit antraknosa dan layu fusarium. Nah, kebanyakan petani cabai itu mengalami kendala tersebut ketika di daerah tersebut itu setiap hari diguyur hujan deras. Biasanya hujan deras itu terjadi di bulan-bulan Desember, Januari, dan Februari. Biasanya mulai hujan deras itu bulan November. Jadi sebenarnya ketika harga cabai mahal di bulan Desember atau mendekati tahun baru itu bukan karena
menjelang tahun baru ya memang sedikit ada kenaikan ketika tahun baru, cuma yang menjadikan harga cabai melambung tinggi itu sebenarnya bukan karena tahun barunya, akan tetapi karena di masa-masa tersebut itu petani cabai sedang sangat kesulitan menangani tanamannya dari berbagai macam serangan penyakit pada tanaman cabai. Ini tanaman sekitar umur 2 bulan. Nah, banyak yang roboh karena kemarin di tempat kami diguyur hujan lumayan deras. Nah, ini sebenarnya adalah lahan bekas yang dulunya pernah ditanami cabai. Lahan ini luas sekitar 100 bata. Waktu yang tanaman kemarin itu satu kali petik pernah mencapai 100 kilo lebih per 3 hari. Jadi 3 hari satu kali petik. Dan pada tanaman yang pertama kemarin itu ini pernah mengalami atau ngepasi harga 100.000. Jadi waktu tanam pertama di lahan ini kami lumayan mendapat keuntungan cukup besar, karena pada waktu itu pertama kali petik harga 40.000, 50.000, kemudian sampai 100.000. Nah, entah ini besok akan mendapat harga berapa, tapi insya Allah biasanya akan mendapat harga mahal karena sudah memasuki musim penghujan, atau karena ini besok masa panen itu sekitar di bulan Desember atau Desember, pertengahan Desember, sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lagi ini baru mulai panen, karena kami sendiri itu belum pernah menanam tanaman cabai rawit jenis ini. Jadi usia panennya di umur berapa kami sendiri itu masih kurang begitu tahu. Kami sarankan untuk para pemula, bila kalian semua ingin mempunyai panenan ketika pas panen harga mahal, maka ikutilah Master Tony. Nah, jadi kalau Tony itu menanam, kalian ikuti saja, nanti biasanya akan mendapatkan harga hoki. Karena waktu panen sedang di musim penghujan atau di musim banyak-banyaknya petani mengalami kegagalan. Terus kami sarankan ketika Anda menanam cabai rawit, agar tidak mudah terkena penyakit yang masa panennya di musim penghujan, kami sarankan gunakan benih-benih yang jenis buahnya tegak ke atas, tidak merunduk. Jadi jangan gunakan atau jangan tanam tanaman yang benih jenis buahnya merunduk kalau diperkirakan masa panennya di bulan yang sering turun hujan. Kemudian ketika selain rawit, mungkin selain cabai rawit seperti cabai keriting atau cabai besar, kami sarankan gunakan benih-benih yang jenis lokal, karena benih-benih jenis lokal itu biasanya lebih tahan terhadap virus dan penyakit. Salam sukses petani muda Indonesia. Sip.